Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Nah, di video kali ini aku ingin nge-share kegiatan aku pada siang harinya. Mumpung anak-anak pada sudah tidur siang ya. Adik dan kakak sudah tidur siang, waktunya emaknya bereaksi. Nah, kali ini aku ingin bikin cemilan gitu, bolu ketan hitam kesukaan anak-anak. Aku siapkan bahannya 3 butir telur ya. Sebenarnya 4 butir sih, cuman aku punya stoknya di kulkas cuman 3 butir. Ya udah aku pakai 3 butir aja. Terus 1 gelas gula, aku pakai takarannya gelas ya, gelas belimbing gitu. Kemudian pakai 1 sendok teh SP, kemudian setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Oh ya, kalau kemanisan bisa dikurangin gitu ya, gulanya sedikit biar nggak terlalu manis. Nah, setelah ini kemudian bahannya di mixer biar tercampur rata sampai mengental dan berjejak gitu ya. Awalnya mixernya pelan-pelan aja supaya nggak mercik gitu dan tumpah gitu bahan-bahannya. Kalau sudah tercampur gitu bahan-bahannya baru nanti mixernya ditingkatkan. Nah, ini adonannya sudah berjejak mengental dan berwarna putih seperti ini. Berarti sudah siap dimasukkan bahan berikutnya. Nah, ini aku menggunakan 1 gelas tepung ketan hitam. Nah, ini gelasnya sama ya, takarannya sama kayak gula tadi. Terus aku juga menggunakan 1 gelas tepung terigu protein sedang atau segitiga biru gitu ya. Lalu ini 3/4 minyak goreng. Nah, dimasukkan saja. Kemudian di mixer dengan kecepatan rendah dulu. Kemudian kalau sudah tercampur baru nanti ditingkatkan kecepatannya hingga semua bahan-bahannya tercampur rata ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Lalu aku lepaskan ya putaran mixernya ini, apa sih namanya, baling-baling mixernya ini. Kemudian supaya lebih memastikan gitu adonannya tercampur rata, aku pakai spatula lagi. Diaduk adonannya sebentar aja ya, jangan terlalu lama gitu. Nah, ini aku aduk lagi sebentar pakai spatula gitu. Kalau sudah aku masukkan di loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 16 cm yang sudah aku kasih margarin atau minyak goreng bisa juga ya. Kemudian ditaburi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Nah, ini adonannya dituangkan aja di loyang sampai bersih gitu. Kalau semua adonan sudah masuk di loyang, kemudian dihentakkan beberapa kali supaya nggak ada endapan udara ya. Nah, ini kukusannya tadi sudah aku panaskan dan sudah mendidih gitu. Kemudian tutupannya aku kasih serbet gitu ya, supaya nggak ada nanti uap airnya jatuh ke dalam adonan. Nah, ini aku kukus adonannya sekitar 30 sampai 40 menit gitulah ya, dengan api sedang. Sambil menunggu kue bolunya matang, aku lanjut nyuciin piring aja. Ini peralatan untuk bikin kuenya tadi ya, ada baskom dan beberapa mangkok gitu. Terus ada juga tadi cucian makan siang anak-anak belum aku cuci juga. Nah, teman-teman, hari ini sudah masak belum? Aku hari ini masaknya simple aja tadi pagi, tapi nggak aku videoin ya, karena tadi pagi itu aku sibuk banget ngurusin anak-anak juga, ada yang rewel gitu, adek. Jadi nggak sempat bikin video, makanya siang ini baru aku sempat bikin video ya. Jadi untuk siang ini aku cuman bikin kue gitu, kue kesukaan anak-anak. Nah, ini aku langsung bilas gitu, aku cepetin aja videonya supaya nggak terlalu panjang gitu.
Ini cucianku memang kebanyakan untuk peralatan kue tadi sih. Oh ya, tadi tepungnya aku saring ya supaya nggak ada yang menggerindil gitu. Itu saringannya, tapi nggak aku videoin ya. Setelah cuci piringnya, jangan lupa juga sinknya dilap-lap, kemudian dikeringkan hingga bersih. Nah, sekarang aku mau lanjut jemurin pakaianku yang sudah aku cuciin pagi tadi, baru sempat dijemur sekarang ya. Terus anak-anak juga sudah pada bangun. Nah, itu ada kakak ipar dan ponaan juga main ke rumah. Tapi kami itu santai aja ya, teman-teman. Walaupun kakak iparku main ke rumah, tetap aja aku bisa melakukan kerjaan gitu. Aku pun kalau ke rumah kakak ipar juga gitu. Kalau kakak ipar mau kerja ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya kita sudah biasa aja ya, nggak harus bertamunya harus duduk main kayak gitu ya. Jadi sambil kerja gini juga nggak apa-apa, sudah santai gitu kok. Tadi kakak iparku duduk di luar malah maunya di belakang gini biar rame gitu. Oke, sambil ngobrol-ngobrol, kita jemur pakaian juga hingga selesai juga kerjaannya. Nah, itu anak-anak pada sibuk main, ponaan juga asik banget kayaknya main sepedaan sama kakak Kanza. Seperti biasa, aku nyuci pakaian gak tiap hari ya teman-teman. Aku nyuci itu sekitar 3 sampai 4 hari sekali. Jadi dalam satu minggu itu sekitar 2 kali nyuci. Jadi pakaianku numpuk dulu baru aku cuci. Lebih hemat tenaga, waktu dan listrik gitu ya. Nah, itu kakak iparku sudah keluar, duduk di luar. Aku lanjut jemurin pakaiannya, belum selesai karena lumayan banyak ya pakaian kami selama 3 hari ini. Kalau bunda-bunda semua nyucinya tiap hari atau nunggu numpuk dulu beberapa hari kayak aku ini. Oke, sekarang jemur pakaiannya sudah beres. Kemudian aku lanjut ngintipin kue bolunya tadi belum matang. Nah, ini sudah sekitar 30 menitan ya. Aku cek dulu kuenya. Kemudian tes tusuk ini untuk memastikan udah matang atau belum. Kalau nggak lengket lagi berarti sudah matang. Nah, ini kuenya langsung aku angkat aja, kemudian aku langsung keluarin dari loyangnya. Sebenarnya bagusnya itu nunggu agak dingin dulu ya, baru keluarkan dari loyang supaya nggak nempel gitu. Tapi kali ini aku langsung keluarkan dari loyang, mumpung ponaannya masih ada di rumah ya, biar bisa dicicipin gitu loh. Nah, kebetulan sekali ini nggak lengket ya teman-teman, jadi bagus gitu kuenya. Oh ya, itu permukaan kuenya itu agak menggerindil gitu ya. Mungkin tadi telurnya itu kurang satu, aku bikin 3 butir telur gitu, seharusnya kan 4 ya. Makanya adonannya agak kental memang tadi tuh, jadi bagian atasnya nggak mulus gitu. Nah, ini dia hasil kuenya, lembut banget walaupun nggak terlalu mulus bagian atasnya, dan tentunya wangi ya teman-teman. Dan ini enak banget pastinya dari bolu biasanya. Nah, ini anak-anak dan ponaanku langsung menyerbu bolu ketan hitamnya, dan mereka pada suka banget dan katanya enak gitu sih. Senang deh emaknya kalau anak-anaknya pada suka. Satu-satu. Mama, mama. Nah, ini aku lanjut mau siram tanaman rempah-rempahan di belakang rumah. Ini tanaman berharga banget untuk kami masak, makanya harus dirawat dan dijaga baik-baik ya teman-teman. Ini kelihatan agak layu gitu tanamannya karena beberapa hari ini nggak hujan.
terus terik gitu siangnya, walaupun malamnya itu cuacanya dingin ya, tapi nggak hujan gitu, jadi tanamannya tetap aja bisa layu. Nah, untuk mencegah mati dadakan gitu, tanamannya disiram gitulah ya, biar fresh gitu. Ini pot tanamannya sengaja ditumpukin dengan cara agak dekat gitu sama suamiku, supaya tempat bermain anak-anak itu lebih luas ya di belakang. Kalau potnya disebarkan jadi tempatnya agak sempit gitu, dan nanti takutnya tanamannya juga hancur gitu ya sama anak-anak kalau lagi bermain. Sekarang aku lanjut mau cuci lap kotor. Ini aku mau panasin dulu airnya karena mau cucinya pakai sodium perkarbonat. Kalau pakai sodium perkarbonat itu bagusnya pakai air panas ya teman-teman. Nah, ini lap kotornya aku masukin di baskom gitu. Kemudian aku taburi secukupnya sodium perkarbonat, ini sekitar 1 sampai 2 sendok makan gitu ya. Kemudian disiram dengan air panas biar kerja si sodium perkarbonat itu berjalan dengan lancar dan bagus gitu ya hasilnya ya. Nah, ini lapnya dibolak-balik gitu biar merata. Kemudian tunggu sekitar 15 menit ya kurang lebih biar kerjanya maksimal. Oke, sekarang sudah sekitar 15 menit. Ini lapnya aku mau lihat dulu, dan ternyata airnya sudah kecoklatan dan berminyak gitu. Berarti itu tandanya noda yang ada di lap kotornya itu terangkat semua ya teman-teman. Yeay, akhirnya lapnya jadi bersih lagi. Nah, ini dicuci lagi dengan air supaya benar-benar bersih gitu. Kemudian pakai sabun cuci, dikucek-kucek aja ya bun, nggak usah pakai otot gitu, cukup dikucek-kucek santai aja. Nah, ini sudah bersih dan tentunya lapnya sudah wangi dan tidak berminyak lagi ya. Oh ya, bagi teman-teman atau bunda-bunda semua yang mau tahu bagaimana kerja si sodium perkarbonat ini, aku sudah bikin video di videoku sebelumnya ya. Teman-teman bisa tonton. Terus lapnya dijemur dulu hingga kering. Nah, ini anak-anakku pada sudah mandi ya, mandi sore, dan sekarang sudah sekitar jam 5 sore gitu. Tapi ponaan dan kakak iparku masih ada di rumah ya. Kakak iparku lagi konsen banget nonton drakor, lagi demam drakor kayaknya. Lalu mereka lanjut bermain deh, sudah wangi, sudah kenyang, dan akhirnya mereka bermain. Nah, sekarang waktunya emak-emaknya santai. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti video aku pada siang hari ini ya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.